selama ini minyak masyarakat terbuang, walaupun hanya setengah gelas, hanya seperempat gelas, selama ini terbuang-buang. Tapi setelah adanya Bank Minyak Jelantah Duri ini atau BMAN, setelah saya baca MOU mereka dengan pihak luar, bahwasanya memang minyak jelantah itu diolah menjadi biodiesel atau biosolar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, selamat datang Kang Wardi, Ya. pengusaha minyak dan pemilik bank. di Republik Literasi, Kang. Ya. Kita mau bahas masalah usaha yang Kang Wardi lagi tekuni, negara mana tahu bisa menjadi inspirasi buat masyarakat luas. Lagian juga masyarakat juga bisa tahu nih minyak ini nanti akan dikemanain gitu kan. Jadi kan masyarakat butuh informasi yang jelas agar informasi yang di luar yang nggak jelas juga bisa terpatahkan kalau pengusahanya langsung yang bicara gitu. Iya, boleh. Kang, untuk lebih enak kita buka masker nggak apa Kang ya? Oke. Kalau boleh tahu inspirasi membuka Bank Minyak Jelantah Duri ini dari mana, Kang? Ya sebelumnya saya ngucapin terima kasih kepada saudara Bembeng telah mengundang orang banknya Bank Duit. Kalau kita Bank Minyak Jelantah minyak, luar biasa ya. Jadi awal ceritanya itu ya kebetulan istri saya orang rumah dari tahun 2015 itu ada usaha seperti buat peyek. Kerupuk. Nah, jadi selama ini minyak itu kita buang aja dan kita masukin ke plastik, kita masukin ke goni, kita buang dan juga kita kasih ke tetangga atau saudara yang membutuhkan. Sebelum itu tuh ya kita tidak tahu bahwasanya apa sih efek sampingnya kalau minyak jelantah itu dikonsumsi kembali atau digoreng kembali, dipakai kembali. Dan efek samping untuk kesehatan masyarakat apa sih? Ya, kita nggak tahu selama ini. Iya, Kang. Jadi setelah lebih kurang sekitar 1 minggu setelah hari Raya Idul Fitri berjalan dan keponakan saya dari Pekanbaru datang dan melihat minyak jelantah antenya itu ada berbaskom-baskom di dapur di belakang gitu. Itu sengaja disimpan atau memang sengaja disimpan gitu? Nah, jadi kan selama ini kita kasih ke tetangga, kita kasih sama saudara gitu. Ya karena kita nggak tahu penyakit apa yang ada di minyak jelantah itu. Kalau dikonsumsi lagi, kalau dipakai berulang-ulang ya, Kang ya. Berulang. Jadi ponakan itu menyampaikan jangan dikasih teh sama tetangga, jangan dikasih sama saudara. Kalau sempat nanti tetangga atau saudara menggoreng memakai minyak jelantah itu, tahu-tahu sakit, nanti ante sama om akan disalahkan. Seperti itu. Jadi saya tanya, jadi apa yang harus om lakukan supaya minyak ini bermanfaat? Ya nanti akan saya kenalkan dengan teman di Pekanbaru, salah satu penampung minyak jelantah yang resmi dan semua izin-izinnya ada katanya. Setelah itu ya seminggu kemudian saya langsung ke Pekanbaru, saya telepon, saya jumpa dengan pimpinan ABS, CV ABS Arabaru Sejahtera namanya, yang beralamat di Air Hitam Pekanbaru. Pekanbaru, Kang? Ya, Pekanbaru, lewat terminal arah mau ke Pantai Cermin. Jadi setelah saya jumpa dengan pimpinannya yang bernama Rizky, mereka ini 3 sekawan, mengelolanya 3 sekawan. Alhamdulillah mereka adalah hafiz Quran, gitu. Jadi dia satu pesantren, satu pondok, mungkin dia membuka usaha menjadi pengepul atau penampung minyak jelantah, gitu.
Dan saya juga tidak mau istilahnya percaya dengan omongan keponakan itu, dan saya juga tidak mau percaya dengan omongan ABS itu. Dan saya takutnya setelah nanti minyak itu saya kumpulkan dari masyarakat, takutnya minyak itu diolah kembali menjadi minyak curah dan akan dijual kembali ke masyarakat. Itu secara tidak langsung saya membunuh masyarakat secara perlahan-lahan. Setelah saya baca MOU mereka dengan pihak luar, bahwasanya memang minyak jelantah itu diolah menjadi biodiesel atau biosolar. Itu dikirim kemana, Kang? Ke Singapura. Memang waktu Kang lihat ke ABS itu memang sudah terjadi transaksi antara ABS ini ke pihak Singapurnya, memang sudah ada MOU-nya. Oh. Dengan adanya itu makanya saya percaya. Makanya saya mau, walaupun istilahnya usaha seperti ini sedikit demi sedikit, yang penting selama ini minyak masyarakat terbuang, walaupun hanya setengah gelas, hanya seperempat gelas, selama ini terbuang-buang. Tapi setelah adanya Bank Minyak Jelantah Duri ini atau BMJD, ya mungkin ibu-ibu sudah bisa mengumpulkan, sedikit demi sedikit. Kami jemput bisa, diantar ke tempat kami juga bisa. Oke, Kang, sebelum kita terlalu ke sana, setelah Kang Wardi ketemu dengan pihak ABS dan yakin ini tidak akan disalahgunakan, langkah apa yang Kang Wardi buat untuk membuka Bank Minyak Jelantah Duri ini untuk di kawasan kita nih? Apa aja yang Kang Wardi siapkan di awal-awal gitu? Ya, kalau pertamanya itu saya hanya modal dengan 20 jerigen saya beli. 20 jerigen? Ya, 20 jerigen kosong, jerigen bekas. Dan itu saya beli memang di ABS langsung, karena mereka sudah ada menyediakan jerigen bekas. Jadi setelah berjalannya saya mutar sana, mutar sini, mencari sana, mencari sini, alhamdulillah sudah nampak peluang bagi saya. Untuk di wilayah kita ini, Kang? Ya, untuk di daerah Duri sih. Tapi dan saya tidak malu bertanya kepada para pengusaha atau usaha yang punya kuliner, rumah makan, pecel lele. Walaupun saya berjalan ke Dumai, itu sengaja mobil saya itu, walaupun mobil jelek, mobil Avanza, bangku tengahnya saya buka. Jadi isinya mobil saya itu jerigen dengan timbangan, dengan ember untuk penyaring. Jadi kemana-mana dibawa berarti? Dibawa. Jadi setelah, walaupun saya ada urusan atau ada urusan kerja, ada urusan apa keluar kota atau ke Dumai, itu pas pulangnya nampak rumah makan, saya berhenti, saya bertanya, ada minyak jelantah, Bu? Oh, nggak ada. Berjalan lagi, di sebelah kanan rumah makan pecel lele, di sebelah kiri rumah makan biasa Ampera Minang. Saya bertanya ke pecel lele, dan istri saya berjalan bertanya ke rumah makan Ampera. Jadi merintis ini berdua dengan sama istri, kan? Ya. Dan berdua aja nih kemana-mana. Iya. Kang, setelah 22 jerigen tadi membulatkan tekad mau yakin nih usaha ini bakalan maju dan lihat potensi pasar juga, kan? Boleh share nggak, Kang, modal awal pada saat membuka itu berapa? Terus harga kita per kilo atau per liter? Per kilo, Kang. Per kilo, ya. Waktu pertama merintis harga per kilonya berapa, Kang? Modal awal aja dulu nih. Ya, kalau untuk modal itu sebenarnya nggak banyak, karena kita punya pikiran dengan kita awalnya saya membeli minyak masyarakat itu dengan harga 3.000 per kilo. 3.000 rupiah per kilonya. Jadi saya berpikir, kalau saya mengumpulkan minyak 1 ton, berarti modal saya cuma 3 juta. Iya, benar. Cuma 3 juta. Iya. Nah, kalau saya mengumpulkan 1 ton per bulannya. Iya. Tapi yang namanya merintis itu memang butuh kesabaran. Iya. Ya. Butuh kesabaran, walaupun intinya kita sabar dan jangan bosan bertanya. Nah, gitu. Dan ini udah
jalan berapa lama Ini Kang? udah jalan ke 4 bulan. 4 bulan. Ya. Apa yang sudah dirasakan? Perkembangan apa yang sudah dilihat? Boleh share lagi nggak Kang? Ya. Kalau untuk perkembangan, alhamdulillah sangat tinggi. Wah, keren. Karena kita ABS ini BMJD ini atau Bank Minyak Jelantah Duri ini kita juga update di media sosial ya. Mensos. Oke. Jadi dijual beli di FB gitu. Dan tidak lupa juga, walaupun kita mencari rezeki untuk di dunia dan di akhirat juga kita pikirkan. Karena dengan harga awalnya saya membeli minyak masyarakat Rp3.000 per kilonya. Oke. Dari rezeki saya, dari rezeki BMJD itu, kami sisihkan Rp500 per kilonya untuk Yayasan Bustanul Muhaqqiqin, sekolah tahfiz Quran yang beralamat di Jalan Nusantara 1, Gang Rambutan. Dan kebetulan saya pribadi wakil ketua Yayasan Bustanul Muhaqqiqin. Nah, seperti itu. Wah, berkah nih usahanya. Amin. Ada hasil. Ya. Disumbangin ke anak-anak tahfiz. Ya. Wah, luar biasa Kang. Jadi seperti itu. Dan secara tidak langsung masyarakat minyaknya yang saya beli atau masyarakat yang menjual minyak ke saya, secara tidak langsung ibu bapak sudah ikut bersedekah. Walaupun harga yang saya beli ke masyarakat itu tidak saya kurangin, tapi setelah ikut mereka bersedekah untuk sekolah tahfiz. Di 4 bulan berjalan, di awalnya harganya 3.000 per kilo. Di 4 bulan sekarang ada peningkatan harga nggak Kang? Alhamdulillah. Bulan pertama saya bergerak dari harga pembelian saya ke masyarakat itu 3.000. Oke. Dari 3.000 naik ke 4.500. Dan untuk saat ini, untuk di bulan 10 ini, di bulan Oktober ini, BMJD sudah bisa membeli minyak masyarakat dengan harga per kilonya 6.500. Wah, berapa kali lipat udah naiknya ya? 4 bulan ya? Ya, 4 bulan. Nah, jadi kalau seandainya masyarakat tidak sempat untuk mengantarkan ke gudang kami atau ke tempat kami siap menjemput, tapi dengan harga tidak sama, karena kita butuh transport. Gitu. Jadi kalau seandainya masyarakat yang mengantarkan ke rumah kami, itu kami beli dengan harga 6.500 per kilo. Kalau kami yang menjemput, itu kami beli cuma Rp6.000. Cuman dikurangin 500. Saya rasa itu udah membantu masyarakat juga yang nggak bisa ngantar Kang. Iya. Gitu. Waduh, Kang. Jadi kalau gitu sekarang keuntungan masyarakat menjual 6.500. Iya. Itu bulat kan ke masyarakat? Ya, bulat. Jadi caranya mensubsidi ke anak-anak tahfiz kayak gimana tuh? Ya, misalkan gini. Misalkan BMJD mengirim minyak jelantahnya ke ABS, Arah Baru Sejahtera di Pekanbaru, misalkan 1 ton. 1 ton berarti yang Rp500 dari rezeki saya, dari rezeki BMJD yang saya kurangin. Jadi, bukan keuntungan masyarakat, tidak. Oh, masyarakat tetap bulat ya? Tetap bulat 6.500. Tidak saya kurangin. Jadi keuntungannya Akang yang Akang subsidikan ke sekolah tahfiz. Per kilo tadi 500 perak. 500 perak. Kalau seandainya saya mengirim minyak jelantah 1 ton, berarti rezeki saya sudah saya serahkan ke tahfiz Rp500.000. Iya. Di tahfiz ada berapa anak Kang yang ini? Alhamdulillah sampai sekarang lebih kurang 68. Dan alhamdulillah tadi kami Yayasan Bustanul Muhaqqiqin telah mengadakan acara wisuda, tahfiz dan Iqra. Dengan adanya subsidi keuntungan ini baik dari masyarakat ataupun dari pihak BMJD sendiri, apa yang dirasakan juga sama anak-anak tahfiz dan orang tua yang menyekolahkan ke sana Kang? Ya, kalau yang dirasakan ya kita sebenarnya tidak maulah istilahnya mau ditinggi-tinggikan, diapakan. Yang penting keikhlasan kami lah. Istilahnya untuk alhamdulillah mulai dari bulan 4 sampai hari ini
sampai di bulan 10 ini kami baru bisa menyetor sekali dulu, baru sekali penyetoran. Karena nominalnya kalau kita kasih tiap kita penyetoran, karena kita masih penyetoran sekarang masih di bawah 1 ton. Nah, jadi kita kumpulkan kalau ada sekitarnya 700.000 atau 1 juta baru kita serahkan. Ya, okay. Nah, gitu. Jadi bukan harus kita setiap store. Kadang-kadang karena kebetulan saya ada urusan ke Pekanbaru untuk mengantar anak kuliah, ya ada sekitar 15 jerigen, ya saya bawa di mobil itu. Gitu. Oke, Kang. Untuk memulai usaha ini kan dia juga kalau nggak salah ini ada limbahnya juga kan? Ya. Itu izin usahanya rumit nggak atau BMJD resmi nggak nih Kang, izin usahanya ada nggak gitu? Ya, kalau untuk BMJD-nya izin BMJD itu baru dari tingkat kelurahan. Oke. Ya, kalau untuk ABS-nya semua komponen profil ABS itu ada sama saya. Semua izinnya lengkap, izin limbahnya, izin apanya siap kita paparkan. Jadi nggak khawatir lagi ya, Tidak, Kang? tidak khawatir. Oh, iya. Nah, karena kita tahu bahwasanya ABS itu memang penampung minyak jelantah yang akan diolah menjadi biodiesel atau biosolar. Makanya saya mau maju. Kang, ini agak ekstrim sedikit lah ya. Ini berarti bisa dipastikan ya Kang, kalau minyak yang dikumpulkan ini distorkan ke atau dijual lagi ke ABS memang murni untuk biodiesel tadi ya? Ya. Nggak untuk ke orang lagi Tidak. gitu Kang ya kayaknya. Tidak. Ya. Karena saya pribadi dari awalnya saya juga menolak dengan usaha seperti ini. Intinya menolak itu takutnya minyak itu diolah menjadi minyak curah kembali dan akan disumsi dengan masyarakat kembali. Secara tidak langsung saya sudah meracuni masyarakat. Nah, gitu. Dengan data-datanya itu selengkap dan saya sendiri yang melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwasanya minyak jelantah itu dibekukan dan dimasukkan ke PT kontainer, dikirim ke Singapura. Saya lihat, makanya saya mau. Berarti bukan bentuk cair ya Kang? Bukan, dibekukan dia. Dibekukan. Baru dikirim ke Singapura. Dikirim ke Singapura. Oke. Dan Akang melihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri dan istri saya juga ikut menyaksikan. Makanya dan istri saya sebenarnya dengan usaha ini tidak mau, takut nanti minyak jelantah ini disalahgunakan. Bener. Nah, jadi setelah kami lihat, kami betul dengan mata kepala kami sendiri dan kami bertanya, makanya kami mau. Dan ABS juga memikirkan akhirat juga. Dan mereka 3 sekawan ini tahfiz Quran. Dan mereka juga menyisikan untuk anak yatim, kaum duafa dan fakir miskin, menyisikan rezeki mereka juga. Jadi BMJD inspirasinya jadi dari 3 sekawan ini juga. Iya. Gitu. Jadi ya kalau saya berpikir langkah rezeki pertemuan mohon Allah yang menentukan. Kalau saya 5 yang saya pegang. Yang kelima itu adalah dalam rezeki saya ada rezeki orang lain. Ya. Nah, walaupun Rp500 per kilonya. Dan itu real Kang. Ya. Dan aksi nyata loh. Ya. Dan saya setiap memberikan rezeki saya ke yayasan itu saya update supaya masyarakat tahu. Karena kita kan kayak di mensos kita baca, kita lihat banyak mengkambing hitamkan yayasan. Kalau kita real, boleh ditanya dengan Syekh Jasril. Jadi berapa dapat share ke medsos ya Kang. Ini hasil kita dari BMJD. Ini untuk sekolah tahfiz. Okay. Dan saya foto, setelah terima saya foto, saya update. Jadi masyarakat tahu. Nanti jangan salah sangka bahwasanya BMJD ini membawa nama yayasan, tapi tidak pernah distorkan. Dan saya itu takut. Nah, itu. Kang, potensi pasar Kang untuk Duri ataupun 4 kecamatan di kita nih. Dan lebih luasnya Kabupaten Bengkalis, gimana Kang kalau untuk minyak jelantah? Ya, kalau yang saya lihat untuk saat ini mungkin berpengaruh juga dengan COVID ini. Ya mungkin di salah satu rumah makan nih dulunya dia memakai minyak penggorengan satu hari itu bisa mencapai 5 kilo, 6 kilo. Mungkin sekarang 3 kilo, 4 kilo. Dan ada salah satu rumah makan yang saya lihat dan saya nyatakan, saya pribadi menyatakan ya. Nanti kalau saya nyatakan
itu memang rumah makan bersih, nanti saya kena di dinas kesehatan. Iya. Nah, karena saya bisa menyampaikan seperti ini, saya mengambil di tempat usaha orang itu, ibu itu, 1 bulan itu 5 jerigen. 1 jerigen beratnya 16,5 kilo, lebih kurang 84 kilo. 1 bulan saya mengambil. Itu salah satu rumah makan pecel lele. Jadi kalau rata-rata perharinya sekitaran Lebih kurang 3 kilo 3 kilo ya, Kang. minyak jelantah dia. Dan itu udah menjadi nasabah minyak Kang Ya. tetap. Ya, Kalau kita gunakan bahasa nasabah ya. Itu. Jadi kita juga masalah harga kita update terus baik di medsos. Oh ini, dan harga mungkin bisa naik juga bisa turun. Kalau naik kita sampaikan, turun kita sampaikan. Jadi kita tidak akan membohongi masyarakat. Kembali ke Seperti itu. pelaku usaha tadi Kang, yang ya kita tahu nih, yang menggunakan minyak goreng ini yang banyak kan usaha apa aja. Itu kalau untuk wilayah Duri sudah didatangin semua nggak Kang? Kalau dikasih penawaran bahwa kami penampung minyak jelantah, kenapa ada ini ya untuk juga kesehatan masyarakat. Karena kan kalau minyak ini digunakan berkali-kali, dampaknya juga pasti ada kan Kang, Ya, ke benar. Kesehatan. Udah dimulai ke sana nggak Kang? Kalau untuk pihak BMJD-nya mendatangi pengusaha-pengusaha kuliner, rumah makan, itu pasti. Ya, kalau boleh berbicara jujur, mungkin BMJD ini telat berjuang deh. Karena setelah saya tanya di salah satu kuliner ini, Pak, kami sudah ada langganan. Oh, berarti sebelum BMJD ada juga sudah ada penampung minyak juga Sudah ada. di wilayah kita ini. Wilayah. Tapi ya kita pribadi dan kita jangan seuzon dengan orang. Iya. Dan kita tidak tahu minyak itu diapakan. Dan kita masalah harga, kami siap bersaing. Iya. Kami siap bersaing. Sejauh ini yang dilihat di lapangan Kang, dengan harga yang sudah pengepul minyak ini duluan, gimana? Ya, Imbang-imbang? ada imbang lah. Karena kita sebenarnya, kalau saya pribadi BMJD ini intinya tidak perlu mengambil keuntungan besar. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya kita belak-belakan aja masalah harga. BMJD menjual ke ABS cuma 10.000. Jarang loh Kang orang yang punya pelaku usaha mau buka harga kayak Boleh. ke masyarakat. Real, kita fakta, kita tidak mau menyampaikan menutup-nutupi harga. Boleh dilihat di Google atau di YouTube. CP ABS Pekanbaru yang beralamat di Air Hitam. Kita menjual ke ABS 10.000 per kilo. Saya beli ke masyarakat 6.500. Keuntungan saya berapa? 3.500. Saya sedekahkan 500, 3.000 per kilonya. Uang transportasi saya berapa? Saya dapat untung 1.500 rupiah aja per kilo. Itu udah alhamdulillah, udah syukur saya. Ya maksudnya jarang pengusaha kan takut nih. Iya. Kalau kita buka-bukaan dia untuk ditonton warga Kang. Iya. Bisa jadi misalnya nanti ada masyarakat berpikirnya ada pesaing lain gitu. Ini Kang berani ya. Ya. Luar biasa gitu. Kenapa kita takut? Iya. Selagi kita terbuka dengan masyarakat, maka saya bilang, kalau harganya naik, harga saya penjualan saya naik, dan saya membeli ke masyarakat juga akan saya naikkan. Harga minyak turun, saya sampaikan ke masyarakat. Intinya jangan takut, rezeki itu nggak akan tergeser ke badan kita walaupun setengah senti. Nah seperti itu, Mas Bembek. Ya. Kang, oke kan ini Kang udah buka-bukaan. Kendala Kang Ya. yang dirasain selama berjalan dari di awal sampai 4 bulan terakhir. Kendalanya apa yang di lapangan yang Kang Wardi lihat? Ya kalau masalah kendala mungkin boleh dikatakan tidak ada lah. Ya karena istilahnya mungkin dengan keadaan yang kita rasakan di Indonesia nih lah, dengan COVID ini gitu kan. Yang saya bilang dari awal tadi ya mungkin selama ini usaha kuliner nih menghabiskan minyak penggorengan satu hari bisa 6 kilo, sekarang menjadi 3 kilo atau 4 kilo ya karena pengunjung rumah makan itu kan berkurang. Ya, jadi juga ada. Dan untuk BMJD ini alhamdulillah sudah diketahui masyarakat banyak. Sampai kami menjemput minyak ke daerah ujung Tanjung sana, ke Rohil. Oh, berarti sekarang bukan skupnya
Mandau ataupun Kabupaten Bengkali Tidak. ya udah meluas nih. Ya. Nah, jadi kalau kita hanya menjemput di luar istilahnya jarak tempuhnya jauh, ya kita sampaikan. Sebelum kita datang kita sampaikan, Pak, Iya. kita kalau diambil di tempat Bapak dengan harga dengan perjalanan saya menjemput hanya mengambil minyak sekian kilo, saya mengambil minyak Bapak dengan harga Rp5.000 per kilo. Karena jarak tempuh saya berapa kilo pulang pergi. Nah, Dan mereka gimana Kang? deal, real. Mau ya? Mau. Karena selama ini dari rumah makan yang di ujung Tanjung itu boleh dikatakan rumah makan bersih saya lihat. Walaupun sekali saya ke sana bersih. Dan minyak jelantah yang saya ambil di rumah makan itu masih dikatakan bening. Tidak hitam. Luar biasa Ya. pemiliknya Kang. Ya. Kalau Mas Bembeng mau jalan-jalan arah ke Bagan Batu, itu ada rumah makan Ibu Dewi sebelah kiri setelah pom bensin. Oke, ya. Pom bensin sebelah kanan, Nah, lebih kurang sekitar 500 meter. Itu pas pendakian ada rumah makan Bu Dewi namanya. Itu Mas Andi. itu nasabah Kang. Ya. Dan itu secara tidak sengaja kami jumpa di Duri. Hanya itu Allah lah yang menjumpakan kami gitu. Berbincang-bincang, saya punya usaha boleh. Saya minta nomor kontak beliau. Memang bersih rumah makannya. Selain tadi targetnya ke ini apa namanya? Ke pelaku usaha yang besar, dia punya warung ya kan, usaha pecel lele, Iya. warung nasi Ampera. Iya, Ampera. Rumah makan besar lainnya. Udah berupaya nggak Kang menggunakan kekuatan masyarakat? Kan kita kan ada RT, RW, kelurahan, Iya. ataupun nanti skupnya sampai kecamatan. Sudah mulai dirintis ke sana nggak Kang? Karena kan kalau kita pikir dari potensi kan setiap rumah itu kan akan menghasilkan minyak Jelantah. minyak goreng Ya, bekas. Kan? Ada nggak itu mau jemput bola atau sudah merancang itu nggak Kang? Sudah. Sebenarnya kita juga sudah berbincang-bincang juga. Untuk BMJD ini ya diresmikan oleh Bapak Lurah sendiri, Bapak Zamariko Dakanahai. Oh, udah jadi sekcam. Ya, Sekcam alhamdulillah sekarang. sekcam ya, Iya. sekcam Batu Selapan. Iya. Nah, beliau yang meresmikan Bang Minyak Jelantah ini, dan saya sharing dengan beliau selaku beliau lurah di kelurahan saya, dan kebetulan saya juga bawahan dia walaupun hanya RT. Ya. Jadi saya sharing, berbicara dengan beliau. Beliau sangat support, mendukung dengan usaha ini, dan berbincang-bincang juga dengan ketuanya Germas Kelurahan Air Jamban, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Itu diketuai oleh Pak Haji Isnaini. Ya, berbincang-bincang. Ya alhamdulillah Mas, untuk BMJD ini banyak yang sudah menjadi mitra. Kayak pihak Germas juga, rekan-rekan atau kawan-kawan mencari minyak dan menjual ke BMJD. Dan saya juga salah satu ikut di organisasi Germas. Nah, seperti itu. Kalau kita hitung di atas kertasnya kan Kang. Kalau misalnya ini kelurahan Air Jamban. Ya. Itu potensi minyak bekas yang bisa dikumpulkan dengan hitungan sederhana bisa berapa ton satu bulan Kang? Bisa. Jadi kita hitung hitungan kecil aja. Untuk di kelurahan Air Jamban itu kalau nggak salah saya ada 132 RT. 132 RT. Kita kalikan aja, satu RT itu ada 50 kakak. Satu RT 50 kakak. Kalau memang masyarakat itu memang peduli dengan lingkungan, dengan limbah, selama ini mungkin dibuang, setelah adanya BMJD, mereka atau masyarakat bisa mengumpulkan minyak per bulannya 0,5 kilo aja, atau setengah kilo per bulan, satu kakak. Satu RT kali 50 aja sudah 25 kilo. Satu RT dikali 132, 3 ton 300 kilo per bulan.
1 bulan, 1 kelurahan air jamban. Itu hitungan minim ya, Kang? Hitungan setengah kilo. Iya, iya. Tapi dengan logika kita tidak, pasti lebih 1 kilo. Kalau 1 kilo, satu rumah tangga kali 1 RT udah 50 kilo kali 132 udah 6 ton. Jadi bisa juga ini kan diberdayakan untuk kasnya RT ya, Kang? Ya bisa. Misalkan gini nih, ini kita sebut aja RT sekian, RW sekian. Iya. 1 RT 50. Jadi kalau memang tidak mau diantarkan ke BMJD, kami menjemput. Taruh aja 50 kilo aja atau 25 kilo 1 bulannya. Kita beli 6.000. Di situ dengan hasil penjualan warga yang 50 kakak itu sudah mendapat inventaris atau uang kas RT. Selama ini dibuang-buang minyak. Iya. Nah, dan saya berharap seperti itu. RT RW bisa memberi arahan, wejangan ke masyarakat bahwasanya bahayanya minyak jelantah itu sangat parah. Nah, itu. Dengan Pak Lurah zamannya Pak Zamariko, oke. Iya. Dengan pemerintah semacam di kecamatan atau yang lebih atas OPD atau sampai bupati itu udah tahu, Kang, program BMJD ini, dan apa nih tanggapan dari pihak pemerintah Kabupaten Bengkalis? Iya. Kalau untuk saat ini adanya BMJD ini, saya juga WA pribadi dengan Pak Camat, dengan Pak Riki. Alhamdulillah beliau sangat menyupport, sangat mendukung dengan apa yang saya ciptakan ini walaupun kecil. Tapi untuk saat ini mungkin saya bertatap muka dengan beliau, berbincang-bincang dengan beliau, mungkin belum ada waktu, mungkin kesibukan beliau gitu kan. Ya saya berharap ya bisa berbincang-bincang dengan beliau, minta petunjuk dengan beliau. Apa yang harus saya lakukan? Langkah apa yang ke depan yang harus saya lakukan untuk supaya masyarakat ini, Pak, bisa sehat. Yang kita sayangi, yang sangat sedih saya melihatnya, penggorengan pecel lele itu minyaknya hitam-hitam. Katanya ada bisa digunakan tangan pemerintah untuk mensosialisasikan lagi. Ya, seperti itu, maunya seperti itu. Bisa menggandeng BMJD juga untuk menampungnya minyak tadi kan. Saya siap. Kayak BMJD bukan hanya bisa memberi uang aja. Istilahnya dengan jumlah sekian kilo, oh Pak Wardi, saya nggak mau uang, saya mau minyak yang baru. Siap, kami siap menyediakan. Misalkan harga minyak sekarang yang 2 liter itu, satu kemasan 2 liter itu harganya 30, misalkan nih. Iya. 30. Iya. Kalau 2 berarti kan 60. Iya. Kalau seandainya ibu itu ada minyak 10 liter, iya, saya beli 60.000, mereka tidak mau nerima uang, saya kasih minyak baru 2 bungkus. Berarti kan alternatifnya nggak ada. Mau ada duit atau minyak lagi ada. Dan itu siap ya? Siap kita. Jadi per hari ini nih, Kang, balik lagi sedikit, bisa dikumpulkan berapa kilo atau per ton udah hitungan per hari ini sekarang semenjak berjalan 4 bulan? Kalau untuk di bulan ini untuk stok minyak kami itu ada lebih kurang sekitar 238 kilo. Tempatnya di mana sih, Kang? Sekarang? Masih di rumah. Okay. Di Jalan Nusantara 1, Gang Pepaya nomor 57. Tanya aja rumah Pak RT 6 RW 13 sudah tahu. Jadi orang tahu kan yang punya minyak di rumah yang sudah ngumpul banyak langsung bisa ke sana. Boleh, juga, ya, boleh. Boleh datangin kami atau sebelum datang boleh telepon kami, hubungi kami dulu di nomor HP 0812 6131 7707. Nanti kita tampilin. Siap. Kita inilah support, Kang. Kalau ada pengusaha atau yang lagi merintis di awal, ya kita akan support lah. Dengan ini kan bagus nih, selain ada biaya ekonominya, tentu ada dibuka lapangan pekerja, dan tak kalanya itu untuk kesehatan, supaya juga mereka, maksudnya masyarakat juga
lama kelamaan jadi sadar bahwa mengkonsumsi minyak yang berulang-ulang itu akan bisa menyebabkan penyakit yang berbahaya. Salah satunya kanker, ginjal, hati, dan kegemukan badan. Wah, ini bahaya. Kalau Mas Bem ini kesehat nih ya. Gitu. Jadi secara tidak langsung juga BMJD ini telah membuka peluang pekerjaan untuk remaja-remaja yang betul-betul yang mau bekerja dan tidak malu bertanya. Dan alhamdulillah untuk saat ini BMJD itu sudah ada mitra lebih kurang 9 mitra. Itu bukan hanya di Kecamatan Mandau saja. Di Kecamatan Pinggir ada, di Kecamatan Batuan Selapan ada, di Kecamatan Talang Mandau ada. Syaratnya untuk jadi mitra di BMJD rumit nggak Kang? Sulit nggak? Kalau persyaratan nggak sulit. Kita cuma butuh fotokopi KTP. Setelah itu kita kasih jirigen 5 dan kita kasih surat SPT, surat penunjukan tugas. SPT ini kita kasih untuk jangka 1 tahun dulu. Setelah itu kita kenakan uang apa namanya? Administrasi, uang pendaftaran? Bukan. Uang apa nih Kang? Aduh, itu istilahnya uang sewaktu-waktu nanti uang yang saya deposit. Betul, deposit. Deposit itu saya minta Rp250.000. Misalkan nih Mas Bembeng mau ikut mitra atau jadi mitra BMJD. Siapkan fotokopi KTP selembar, materai 10.000 satu lembar. Nanti saya buatkan spanduk. Saya kasih jirigen 5 buah dan uang deposit itu Rp250.000. Kalau seandainya Mas Bembeng sudah tidak mau menjadi mitra BMJD kembali, itu uang deposit itu akan saya kembalikan utuh dan tidak saya kurangi sepeser pun. Seperti itu. Dan itu sudah ada 9 mitra. Ya, alhamdulillah. Satu mitra itu hitungannya 1 orang kah atau per kelompok lagi Kang? 1 orang. Misalkan kayak di Tolang Mandau itu ada mitra kita di situ, mereka bebas, silakan. Misalkan dia mau suruh, misalkan dia tinggal di Tasisrai, dia mungkin ada keponakan tak tinggal di Kandis, tadi mana ya silakan. Yang penting bawahan dia tuh keponakan itu membuang minyak ke dia membuang minyak ke BMJD. Seperti itu. Dan 9 mitra ini udah berjalan sampai hari ini Kang? Ya, alhamdulillah. Kang, terima kasih Kang sudah ini mau berbagi informasi. Ini informasi yang sangat luar biasa. Selain ada usaha dan ada hasilnya, ada juga untuk anak tafis. Ya. Ada untuk membuka lapangan pekerjaan ya. Dan untuk kesehatan. Closing statement dari Kang Wardi, apa yang mau disampaikan ke masyarakat, silakan ya. Ya. Kalau saya berharap untuk saat ini, untuk dan masa depan, arah ke depannya ya saya berharap masyarakat apabila ada minyak setengah gelas atau setengah cangkir jangan dibuang. Dan jangan dibuang ke selokan atau ke got. Itu bahaya, sangat bahaya. 1 tetes kita buang ke air itu sudah meracuni ribuan liter yang ada air yang kita konsumsi. Dan segini minyak kita buang itu akan menjadi segini di air menjadi limbah dan akan menghambat aliran selokan gitu. Seperti itu. Kalau memang ada silakan hubungi kami. Kami siap menjemput atau silakan diantar. Seperti itu. Terima kasih Kang informasinya luar biasa. Siap. Baik sahabat Republik Literasi, informasi dan tayangan kita yang kali ini saya rasa luar biasa ya, banyak yang info yang kita dapatkan dan ada juga peluang usaha. Dan benar kata narasumber Kang Wardi yang juga pemilik Bank Minyak Jelantah Duri, satu penelitian mengatakan 1 liter air kita buang, 1 liter minyak kita buang di daerah perairan ataupun di tanah itu akan membawa dampak ribuan liter air. Jadi mari kita sama-sama menjaga lingkungan di sekitar kita. Oke, kita ketemu lagi untuk episode selanjutnya tentunya dengan narasumber yang berbeda. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Kang, kita pakai lagi nih. Oke, siap. Masker kita dukung juga nih prokes Kang. Iya betul.